Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini anak-anak ibu tetap dalam keadaan sehat ya. Anak-anak sekalian, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran daring hari Kamis tanggal 12 November 2020. Dan anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran daring, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mari kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan pembelajaran kita pada hari ini banyak manfaat dan dapat menambah ilmu kita. Nah, anak-anak, pada pembelajaran daring ini Ibu tidak bisa lebih banyak bertatap muka dengan kalian. Di sini Ibu hanya sebagai motivator dan fasilitator, sehingga silahkan anak-anak belajar secara aktif sesuai dengan informasi yang telah Ibu berikan di grup WA. Mengingat kalian sudah kelas 6, sehingga perlu banyak latihan untuk ke jenjang berikutnya. Salman, silakan mengirimkan rekaman boleh atau pesan suara boleh menyanyikan lagu Indonesia Raya, biar teman yang lainnya juga ikut menyimak dan mendengarkan. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Baik, sambil menunggu yang lainnya, mungkin karena terkendala sinyal atau mungkin HP-nya masih dipakai orang tua atau saudaranya, Ibu ingatkan bahwa pembelajaran kita hari ini masih pada tema yang sama, yaitu tema 4 tentang globalisasi, dan masuk ke pembelajaran 5, di mana pembelajaran kita pada hari ini yaitu tujuannya pertama, kita masih dapat menemukan informasi penting dalam sebuah teks eksplanasi. Kemudian kita dapat menyimpulkan cara menghemat energi listrik dengan mandiri, serta kita dapat lagi membuat atau melakukan kegiatan hemat listrik dengan mandiri. Nah, kemudian anak-anak, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran, kita masuk ke pembelajarannya. Anak-anak, kemarin kita kan sudah belajar tentang globalisasi, di mana globalisasi ternyata selain memiliki dampak positif, juga memiliki dampak negatif. Salah satunya yaitu dengan globalisasi semua peran kita dibantu oleh teknologi. Dengan teknologi tersebut dapat terjadi pemborosan energi, terutama dengan energi listrik. Sehingga supaya tidak terjadi pemborosan listrik, kita harus menghemat energi listrik tersebut. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi listrik. Nah, pada kegiatan hari ini Ibu akan membagikan sebuah gambar meteran atau pencatat kWh listrik. Silahkan kalian amati ya. Kemudian nanti silakan diskusikan dengan orang tua. Kalau orang tuanya masih bekerja atau tidak bisa, boleh berdiskusi dengan tetangga atau juga mencari sumber dari internet atau sumber dari kawan yang bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Listrik mana yang ada di rumah kalian? Listrik prabayar. 2. Kapan ayah atau keluarga kalian membayar listrik? Sebulan sekali. 3. Bagaimana cara ayah atau keluarga membayar listrik? Membeli token listrik. 4. Bagaimana cara agar dalam membayar listrik tidak membengkak atau mahal? Hemat listrik dengan cara mematikan alat elektronik yang tidak dipakai. Baik anak-anak, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 lebih, bahkan hampir jam 11, kita lanjut ke kegiatan berikutnya. Dan yang baru masuk karena terkendala sinyal, silahkan
baca WA di atas sudah tertera kegiatan sebelumnya, dan yang sudah membaca atau berdiskusi dengan keluarganya tentang listrik mana yang ada di rumah, berarti sekarang sudah paham listrik yang ada di rumah itu listrik yang pasca bayar atau yang prabayar. Kemudian berarti kalian juga sudah tahu bagaimana sih cara membayarnya, kemudian bagaimana cara agar tidak membayar mahal listrik tersebut. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya, Ibu akan membacakan sebuah teks eksplanasi yang nanti Ibu kirimkan rekamannya, dan silahkan anak-anak menuliskan informasi penting yang ada di dalam teks yang Ibu bacakan ke dalam diagram atau peta pikiran. Seperti kemarin, menuliskan informasi yang kamu peroleh. Informasi itu kan berarti apa yang kalian belum tahu menjadi tahu, itu yang ditulis. Kemudian topik masalah. Topik masalah itu berarti inti yang dibahas di situ apa di dalam teks yang dibacakan itu. Yang kedua, kemudian deret penjelas. Setelah ada masalah tadi, ada topiknya, kemudian dijelaskan tentang topik tersebut. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan itu berarti inti dari semua teks itu apa. Jadi silahkan kembali diingat pada pembelajaran sebelumnya, dan kemudian simak teks yang dibacakan Ibu dan tulislah informasi pentingnya di dalam peta pikiran atau diagram. Judul teks eksplanasinya adalah hemat listrik menggunakan listrik prabayar. Paragraf pertama. Beberapa waktu lalu, PT PLN Persero di Jawa Timur meluncurkan program listrik prabayar percontohan. Bagus, anak-anak ini sudah banyak yang menurutkan hasil informasi penting di dalam peta pikiran atau diagram. Ada yang mengumpulkan listrik kecil, ada juga yang mengumpulkan lewat chat itu WA itu. Kemudian anak-anak, setelah kalian menuliskan informasi penting yang telah kamu dengar dari teks eksplanasi yang dibacakan itu, yaitu kegiatan selanjutnya adalah mari kita membuat lagi sebuah poster tentang hemat listrik. Dan sesuai dengan masukan Ibu pada pembelajaran sebelumnya, kita kan sudah membuat poster, sudah diberikan masukan tentang kekurangan dan kelebihannya. Jadi silakan diperbaiki lagi dengan memperhatikan hal-hal atau kriteria yang ada di dalam LKPD. Silakan diperbaiki, kemudian nanti dikirimkan kembali ke grup, boleh juga ke chat atau WA pribadi itu. Ya, posternya bagus-bagus ya, sudah sangat menarik dengan kombinasi warna dan tulis-tulisan yang menarik untuk dibaca. Bagus, kalau pertahankan yang tingkatnya ya anak-anak. Tak terasa ya, kita sekarang sudah di penghujung waktu untuk pembelajaran kita hari ini. Kemudian untuk hari ini, Ibu ingin dengar anak-anak ya Ibu belajar tentang apa sih kegiatan kita pada hari ini. Silakan, nggak usah malu-malu, silakan nanti mengirimkan pesan suara tentang kegiatan belajar yang dilakukan hari ini. Belajar tentang apa, kemudian tadi anak-anak itu mengerjakan apa, silakan nanti dikirimkan melalui pesan suara. Bu, saya belajar 1. Listrik yang ada di rumah dan cara menghemat listrik. 2. Mendengarkan dan menuliskan informasi penting dalam teks. Nah, kemudian anak-anak setelah itu silakan nanti mengerjakan link Google Form yang sudah Ibu bagikan di grup. Kemudian jangan takut yang pertanda sinyal, Ibu selalu memberikan waktu yang lebih karena mengingat sekali lagi wilayah kita sangat sulit jaringan.
Jadi kemudian besok kita akan belajar lagi masih dengan tema 4. Tetap semangat belajarnya, tetap patuhi protokol kesehatan, nggak usah keluar jauh-jauh kalau tidak ada hal yang penting. Meskipun nggak keluar, tetap gunakan masker dan rajin cuci tangan. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.